Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami sudah mewawancarai salah satu pengelola destinasi pariwisata, yaitu kolam renang Fun Park di Villa Bogor Indah, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Kami beranggotakan saya Nilam Sukma dengan NPM 23404516037. Dan dengan saya Riki Dentika dengan NPM 20404516035. Perkenalkan, nama saya Veronica Agustin Saputra dengan NPM 2034045166062. Perkenalkan, nama saya Siva Sekawati, NPM 20340451634. Nama saya Isika Syurlian Siregar dengan NPM 2034041516077. Perkenalkan, nama saya Febri Fatima Azahra dengan NPM 20340451643. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Chandra Ningtyas dengan NPM 20340451675. Saya Dina Fitriani dengan NPM 20340451649. Perkenalkan, nama saya Rika Metania dengan NIP 20340451673. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bapak Musyakir, salah satu pengelola ya Pak ya, pengelola di Funpark Villa Bogor Indah. Funpark Villa Bogor Indah. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu target pasarnya Pak. Untuk mengenai target pasarnya sesudah dan sebelum coronanya ada perubahan atau enggak Pak? Sebenarnya nggak ada perubahan. Dari dulu target pasar kita adalah umum sama anak sekolah. Ya cuma dengan adanya pandemi ini anak sekolah kan belum aktif kembali, dan umum sendiri pun ya agak berkurang karena dengan adanya pembatasan pengunjung. Sebenarnya kalau nggak ada pembatasan ya kita tetap normal seperti dulu, karena memang warga itu sebenarnya sudah jenuh di rumah ya, sudah rindu rekreasi, apalagi anak-anak yang selama ini dikungkung di rumah. Nah, jadi begitu dibuka ya udah kembali lagi umum itu rame lagi. Ya sebenarnya ini masih dalam batas pembatasan 25% ya. Cuma ya nggak bisa kita kendalikan lagi dengan budaknya pengunjung. Ya cuma kita batasi aja. Untuk yang selanjutnya, dalam sehari biasanya jumlah pengunjungnya berapa Pak? Untuk sebelum corona itu berapa biasanya? Ya sih hampir sama sih, sebenarnya hampir sama. Hari biasa itu kalau untuk umumnya itu rata-rata 400 sampai 500 ya. Kalau sekarang setelah pandemi ini kan kita batasi, jadi ya kurang lebih hampir sama sih, 300-400 kan. Ya, Itu sesudah sama sebelum corona sama aja. Strategi pemasarannya di sini tuh gimana tuh Pak? pemasaran kalau awalnya kita memang dulu itu ya sempat ke sekolah-sekolah ya, untuk anak sekolah ya, pertama anak sekolah. Kalau umum ya pertama pastilah zaman dulu kan pakai spanduk, pakai bayar dan sebagainya gitu ya. Terus kalau sekarang sih sudah, biarpun mengalami pandemi, setelah pandemi itu saya nggak menggunakan pemasaran sama sekali, karena memang Funpark Villa Bogor Indah sudah dikenal. Dan strategi kami adalah melayani konsumen itu dengan sebaik mungkin, tentunya itu dengan pelayanan, keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Nah, untuk tempat-tempat juga kita jamin kebersihan, kamar mandinya, airnya, lingkungannya. Jadi begitu ada kotor ya kita, jadi pengunjung itu akan nyaman melihatnya, keselamatan ya. Nah, Mbak mungkin bisa melihat sendiri, kayak air kan bersih sekali ya. Itu pH dan klorinnya selalu kita jaga. Apalagi di musim pandemi seperti ini, itu penting sekali. Nah, apalagi kami kemarin sudah mengikuti CHSE dari Kemenparikraf ya. Itu kan syarat-syarat untuk meningkatkan pelayanan konsumen. Jadi yang tadinya belum terpenuhi, jadi kita penuhi, termasuk kayak APAR, ini kan belum ada.
apa titik kumpul dan lain sebagainya, itu kan himbauan dari DHSI. Dan kemarin waktu audit dari DHSI itu Funpark Villa Bogor Indah termasuk dengan nilai yang cukup memuaskan, dengan nilai 92. Untuk mengembangkan destinasi ini tuh gimana Pak caranya? Untuk mengembangkan Destinasi ini, tempat ini, Bapak ada pengembangan secara khusus nggak atau gimana? kalau pengembangan, karena ya sarana prasarana dan lingkupnya itu sudah terbatas, jadi sudah tidak pengembangan lagi. Kalau mengembangkan di tempat lain buka tempat baru. Kalau di sini sudah Cabang ya dibatasi. Pak ya? Iya. Sebenarnya sih permintaan banyak lah, cuma kan ya lahan cuma segini-gini ya, dan nggak bisa dikembangkan lagi. Kalau tempat ini tuh Funpark ini tuh ada campur tangan sama pemerintah nggak Pak? Pasti pemerintah kan ya mengawasi lah ya, mengawasi supaya kita itu untuk apa ya, untuk menjamin konsumen itu kan pasti ada pengawasan dari pemerintah ya. Keunikan atau kelebihannya dibandingkan dengan kolam renang yang lain itu apa sih Pak dari tempat ini? Iya, highlightnya betul. Ini kata konsumen ya. Iya. Kata saya, kalau kata saya nanti wah itu sombong lah nih. Mungkin Mbak bisa melihat sendiri di kolam renang sekitar sini. Itu kurang memperhatikan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Jadi di sini tuh saya utamakan kebersihan. Jadi Mbak nanti ingin bisa lihat tuh dari waktu pintu masuk jalan aja kita sapu tiap pagi. Itu ibaratnya kan milik umum ya. Iya betul. Tapi kita masih tanggung jawab kita supaya orang mau ke Funpark itu sudah nyaman duluan. Jadi sekitar parkir juga ada bersih, masuk sini juga bersih. Lingkungan kolam renang juga bersih, kamar mandi juga bersih. Jadi memang saya utamakan dan pertama kali itu yaitu kebersihan. Jadi kebersihan tidak hanya sekedar slogan, membuat tulisan-tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini enggak, saya enggak gitu. Langsung diterapkan. Jadi kita memang tujuannya kan melayani konsumen. Jadi ya jangan sampai nyuruh konsumen untuk tertib, kita sendiri dulu yang tertib. Jadi jangan sampai ada bocoran ya ulang langsung orang buang sampah sembarangan ya kita langsung kita ambil. Ya tadi itu karena menengah ke bawah sulit. Kalau dulu saya pernah di Pelopati Sport Club di Jakarta Utara sana kan sport club yang terbesar di Asia. Beda, sana itu membernya itu menengah ke atas. Yang namanya berenang itu sudah menggunakan betul-betul menggunakan pakaian renang. Nah kalau di sini bisa jadi pakai jeans, pakai jilbab, pakai apa, kita nggak bisa melarang. Kita bisa larang. Ya itu bedanya di situ. Ya satu-satunya jalan ya kita sendiri harus tetap komitmen untuk menjaga itu. Kalau untuk mengajari konsumen melarang ini sulit. Tingkatannya tentang kebersihan itu sebenarnya sangat penting sekali. Ini Mbak kan bisa melihat dari ujung ke ujung sana nggak ada sampah. Iya. Nah, saya bilang sama karyawan itu, yang namanya sampah kalau di tempat kayak gini bukan berarti cuma plastik, daun, bekas nasi, bukan. Sampah itu termasuk lendir. Jadi kamar mandi kalau berlendir itu tidak bersampah. Jadi kamar mandi juga harus bersih karena itu apa ya, orang kalau mau mandi kamarnya kotor bau kan nggak suka, itu nggak akan balik lagi ke sini. Tapi kalau kamar mandi bersih pasti orang akan balik lagi ke sini, nyaman. Airnya coba bisa dilihat dari ujung ke ujung. Nanti Mbak bisa melihat kolam renang yang lain coba, apakah bisa kayak begini airnya. Nah proses membuat air kayak gini juga nggak gampang, termasuk dari filterisasinya, terus chemicalnya dan lain sebagainya. Soalnya prosesnya banyak. Ikut gambaran area parkir motor dan mobil yang cukup luas pada bagian depan Funpark Villa Bogor Indah. Sebelum memasuki Funpark Villa Bogor Indah, terdapat tempat untuk mencuci tangan sebagai salah satu bentuk
menjaga protokol di saat pandemi. Memasuki area menuju loket pembelian tiket masuk. Dan berikut rincian harga tiket masuk Fun Park Villa Bogor Indah. Pada bagian kanan, setelah pintu masuk, terdapat toilet dan ruang bilas yang terdiri lebih dari 10 kamar. Terdapat musola yang dapat digunakan pria dan wanita. Untuk wisatawan wanita yang tidak membawa perlengkapan sholat, di sini telah disediakan mukena. Untuk pengunjung yang tidak membawa makanan, Fun Park Villa Bogor Indah memiliki beberapa stand makanan dan minuman yang berlokasi di pinggiran kolam renang. Pengunjung dapat memesan makanan atau minuman di tempat ini. Kolam renang Fun Park Villa Bogor Indah didesain dengan tampilan yang khas. Kolam renang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu khusus untuk balita, anak-anak, dan dewasa. Pada kolam renang balita dan anak-anak, terdapat beberapa permainan seperti perosotan, seluncuran, dan ember tumpah. Terdapat spot untuk berfoto di bagian sisi kolam. Ada juga beberapa air mancur dengan patung karakter. Kolam renang Fun Park Villa Bogor Indah memiliki gazebo dan tempat barang-barang yang berkunjung itu hanya untuk menemani, bisa memanfaatkan gazebo untuk sekedar berteduh
dan meletakkan barang-barang yang dibawanya. Sekian hasil tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.